Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan untuk kita melangkahkan kaki menuju rumahnya di waktu subuh ini, juga mempermudah kita untuk salat di awal waktu. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan masih mengupas zikir-zikir yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas kandungan di balik atau keutamaan 4 kalimat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah rahimakumullah, jika kita memperhatikan dan mempelajari semua zikir-zikir penting, maka kembalinya ke 4 kalimat ini. Dan mayoritas bacaan salat kita muternya di 4 kalimat ini secara umum, ya. Nah, maka dari itu kita akan coba singgungkan satu persatu dari keutamaannya, baik nanti zikir ini ketika berdiri sendiri. Jadi sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya, zikir ini ada yang dia itu berdiri sendiri dan ada yang harus bergabung dengan kalimat yang lain. Maka di sana juga kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Nah, dengan mengetahui ini akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk sering berzikir dengan kalimat ini, dan kita juga bisa mendapatkan keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di balik zikir ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, secara lafaz maka zikir ini dari sisi lafaz per lafaz perlu untuk kita perhatikan agar tidak keliru, ya. Karena seringkali kaum muslimin ketika berzikir dengan lafaz zikir ini kebanyakan terjadi kekeliruan, ya. Yang pertama, ketika kita membacanya, maka perhatikan lafaz-lafaznya agar jangan sampai terlalu cepat di dalam membacanya, ya. Dari sisi lafaz, pertama kita membaca subhanallah, haknya diperhatikan. Haknya itu kita baca 2 harokat, subhanallah. Kekeliruan yang sering terjadi ketika membaca zikir ini adalah seringkali itu haknya dipendekkan dengan lafaz subhanallah. Ini keliru. Apalagi kalau membacanya cepat-cepat dengan mengatakan subhanallah, 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 ini lebih keliru lagi. Perhatikan lafaznya subhanallah, berarti haknya itu dipanjangkan, ya. Lalu kekeliruan yang kedua yang sering terjadi itu adalah mentasdidkan huruf nun. Jadi bacaannya apa? Subhanallah. Ini juga keliru. Jadi kita nggak boleh membacanya mengatakan subhanallah, ya, tapi kita membacanya subhanallah. Yang ketiga kekeliruannya, huruf H sering diubah menjadi huruf H, lalu mengatakan subhanallah, ya. Mengatakan subhanallah, ini yang keliru juga. Maka kita tidak boleh membacanya dengan menggunakan lafaz subhanallah, tetap kita membacanya
Subhanallah. Ha. Ya. Jangan bilang ha. Memang dari sisi makharijul huruf dia termasuk huruf tenggorokan. Urutannya kalau pangkal tenggorokan itu adalah hamzah ha. Tengah tenggorokan a dengan ha. Ujung tenggorokan a la dengan kha. Ya. Jadi jangan keliru membaca. Lalu berikutnya di antara kekeliruannya, lafaz yang kedua adalah di lafaz alhamdulillah. Nah, kalimat alhamdu, ingat perhatikan dia menggunakan huruf ha. Kalau alhamdulillah itu artinya adalah segala puji bagi Allah. Tetapi apabila diubah sampai mengatakan alhamdulillah, alhamdu, maka maknanya itu alhamdulillah itu artinya adalah kebinasaan bagi Allah. Ini hati-hati pengucapan. Nah, perubahan lafaz itu sekali lagi merubah apalagi makharijul huruf. Jamaah sekalian, di dalam bahasa Arab itu perubahan panjang pendek dan perubahan makharijul huruf sekali lagi itu bisa merubah makna. Ya. Nah, berikutnya lafaz yang perlu juga kita wanti-wanti di lafaz la ilaha illallah. Ya. Lafaz la ilaha illallah, perhatikan lafaznya. Pertama lamnya, la itu dua harokat. La ilaha, ilaha lamnya ini disebut dengan lam nafiyah. Lalu ilaha lamnya juga dua harokat. Illa, diperhatikan di kalimat illa, ini disebut dengan istitsna. Illallah, bukan ilallah. Ya. Jadi la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kalau zikirnya cepat-cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hati-hati nih. Jangan kadang-kadang ini kita tidak diharuskan untuk cepat berzikir itu. Bacalah dengan pelan. Bacalah dengan tenang. Lalu berikutnya itu lafaz keempat, Allahu Akbar. Ya. Perhatikan di lafaznya Allahu Akbar. Ini pengucapannya ada beberapa kekeliruan yang terjadi di lafaz ini. Yang pertama kekeliruannya adalah jangan mengucapkannya mengatakan Allah. Ya, Allahu Akbar, itu keliru. Ya, kita pakai huruf A. Ingat kalau pengucapan huruf A bukan A itu, tapi A. Posisinya apa? Senyum, lalu rahang bawah bergerak. A. Jangan dua rahang bergerak jadi A gitu. Kita mengatakan rahang bawah bergerak, senyum dulu. Kalau kasrah hurufnya senyum, pola pengucapannya senyum. I, B, T. Nah, kalau fathah senyum tapi rahang bawah bergerak. Allahu Akbar. Ya. Nah, lalu kekeliruannya berikutnya apa? Jangan panjangin huruf A-nya. Jangan sampai mengatakan Allahu Akbar. Kalau A-nya sampai dipanjangkan, maka maknanya apakah Allah Maha Besar? Ya. Kalau maknanya Allahu Akbar itu keliru. Lalu berikutnya kekeliruannya apa? Di akbarnya itu jangan sampai huruf A-nya juga dipanjangin. Mengatakan Allahu Akbar. Kalau akbar itu artinya Allah, apakah Maha Besar?
apalagi sampai di huruf ba-nya dipanjangin. Kalau huruf ba-nya kita panjangin, mengatakan akbaru, kata jamak dari kata kabarun. Kabarun itu artinya rebana ya. Kabarun itu artinya rebana. Jadi kalau mengatakan Allahu Akbar, Allah itu rebana atau beduk ya. Akbar itu kata jam beduk ya. Beduk kan pada tahu beduk ya itu. Jadi Allah kita katakan beduk ya. Nah ini lafaz yang keliru baca. Apalagi kalau salat, jangan terlalu panjang membacanya ketika turun sujud atau bangkit dari sujud. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Coba ya, kalau takbiratul ihram bacanya gimana? Biasa aja kan? Allahu Akbar. Pas ruku Allahu Akbar. Pas turun sujud panjang sendiri kan? Allah. Kenapa? Emang Nabi ngajarin lapasnya beda? Pas turun sujud kepanjangan. Makanya takbir intiqad itu jangan sekalian. Membacanya, polanya, membacanya itu adalah enggak harus dari atas membacanya. Dari atas nih kalau dengkulnya sakit lebih panjang bacaannya itu. Allah. Padahal kita lihat tulisan Allahnya berapa rakaat, Pak? Tulisan Allahnya berapa rakaat? 2 apa 4? Apa 6? Nah, tulisannya semuanya ada tulisan sini. Tuh, lihat berapa rakaat, Pak? Lamnya berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, ini perlu diperhatikan dari sisi lafazan. Lafaz pertama disebut dengan tasbih. Lafaz kedua disebut dengan tahmid. Yang ketiga disebut dengan tahlil. Dan yang keempat disebut dengan takbir. Nah, 4 zikir ini jamaah sekalian. Sekali lagi, secara khusus kalau digabungkan 4-4-nya ada kurang lebih sekitar 15 keutamaannya. Kalau digabungkan dengan kalimat lain, maka dia memiliki keutamaan tersendiri ya. Di antara beberapa keutamaannya adalah salah satu sunnah Nabi yang mungkin jarang sekali kita lakukan, yaitu menjadikannya bagian zikir setelah salat. Riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi SAW dari variasi bacaan setelah salat. Kalau selama ini kita membaca bacaan setelah salat itu kita membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33. Maka di antara sunnahnya lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam penjelasan lain kita mendapatkan penjelasannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca selesai salat yaitu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Ini sunnah ini yang jarang dilakukan nih kalau masyarakat kita.
Maka sekali-kali kita bisa membaca dengan pola seperti ini ya. Nah, sebenarnya sekali lagi ada 7 pola membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir ini selesai sholat ya. Nah, di antara polanya yang bisa kita lakukan, sekali lagi kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca sebanyak 25 kali. Nah, ini jamaah bisa membacanya dengan variasi ini ya. Kita baca sebanyak 25 kali. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita baca jumlahnya 25 kali. Nah, ini bisa sebagai variasinya ya, gitu. Nah, kita akan singgungkan keutamaan-keutamaan lain yang menjadi bagian dari bacaan atau keutamaan zikir ini. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, di antara keutamaan besar zikir ini, kita gabungkan dulu 4-4-nya sebelum nanti dipisahkan atau ditambah dengan kalimat-kalimat yang lain. Di antara keutamaan yang pertama dan yang paling luar biasa keutamaan kalimat ini, dia itu termasuk dikenal dengan nama al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang abadi. Yaitu kalau ditambah dengan tambahan zikir la haula wala quwwata illa billah. Jadi 5-nya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah. Nah, insyaallah nanti lain waktu kita kupas khusus la haula wala quwwata illa billah. Ini disebut dengan kalimat al-baqiyatus shalihat, kebaikan yang abadi. Apa maknanya kebaikan yang abadi? Perlu jamaah ketahui, setiap amal apapun yang kita lakukan, amal itu nanti bisa diambil oleh orang lain. Apa maksudnya? Dia akan diambil mungkin karena dulu kita menggibah orang lain, lalu karena kita memukul orang lain. Maka yang disebut Nabi jelaskan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang orang yang bangkrut, orang yang rugi? Nah, sahabat menjawab, "Amnusu fina man laysa lahu dirham wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya harta dan tidak punya barang. Maka Nabi lalu menjelaskan, "Amnusu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti bijibali hasanatin, orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan gunung-gunung kebaikan, dari salat, puasa, haji, sedekah, tapi dulu dia memukul ini, mencaci maki ini, lalu menghina ini atau menuduh ini, lalu membunuh ini, maka nanti kebaikannya itu diambil. Nah, bedanya kalau al-baqiyatus shalihat ini nggak bisa diambil, makanya kita sangat dianjurkan untuk banyak membacanya. Makanya Allah sampai tegaskan kepada kita, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan al baqiyatus shalihat itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih banyak pahalanya. Nah, makanya kita dianjurkan jamaah sering-sering aja berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tidak dipakai fil alil azim, ya, tidak pakai.
Makanya perhatikan dari sisi lafaz-lafaznya. Nah, juga berikutnya yang perlu diperhatikan, 4 kalimat ini kalau dibaca tidak ada contoh dari Nabi untuk dinyanyikan. Kita tidak dapatin satu pun riwayat Nabi pernah menyanyikannya. Padahal para sahabat Nabi itu indah-indah suara mereka. Siapa yang indah suaranya diantaranya? Ubay bin Ka'ab. Makanya Nabi sampai jelaskan kepada kita, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Kalau Nabi jelaskan, salah satunya disuruh ambil itu dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Zaid bin Thabit, penulis wahyu Nabi, juga suaranya indah. Bahkan ada di antara sahabat itu ketika membaca Al-Quran maka dinaungi oleh malaikat. Jadi mereka indah-indah, tapi kita nggak pernah dengar mereka itu menyanyikannya. Ya, mereka membacanya seperti biasa. Karena itulah yang Nabi SAW contohkan untuk kita baca. Nah, berikutnya di antara keistimewaan kalimat ini adalah dia ini atau 4 kalimat ini adalah benteng dari api neraka. Ya. Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, khudhu junnatakum, ambillah perisai kalian, ambillah tameng-tameng kalian. Qulna ya Rasulullah min aduwin qad hadara, wahai Rasulullah, kami berkata, apakah musuh udah datang? Faqal, maka beliau bersabda, khudhu junnatakum minan nar, ambillah perisai atau benteng kalian dari api neraka. Qulu, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi ini ada tambahan ujung. Ya. Apa keutamanya kalau kita baca ini? Fa innahunna ya'tina yawmal qiyamati mustaqdamat wa mustakharat wa munjiyat wa hunnal baqiyatus salihat. Nanti pada hari kiamat kalimat ini akan datang mustaqdamat, berada di depan orang yang mengucapkannya, wa mustakharat, berada di belakangnya. Jadi di depan dan belakang kalimat ini akan ada pada diri kita. Wa munjiyat, dan dia ini adalah penyelamat. Wa hunnal baqiyatus salihat, dan dia adalah kebaikan yang abadi. Jadi Nabi jelaskan sampai 4 sendiri, berada di depan kita, belakang kita, penyelamat dari api neraka, dan dia adalah kebaikan yang abadi. Lalu berikutnya di antara keutamaan kalimat ini, annaha wasilatun yumkinu bihal iktar min qarsi syajarat fil jannah. Kalimat ini adalah tanaman di antara tanaman surga, bahkan dia adalah tanaman terbaik. Tanaman surga itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah ini. Ya. Karena itu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailati usriya bi, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di malam aku diisrakan. Faqal, kemudian Ibrahim berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam, wahai Muhammad,
sampaikan salamku kepada umatmu. Sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Beritahukan umatmu surga itu tanahnya subur. Albatul ma, airnya itu sejuk. Wa annaha ki'an, surga itu adalah tanah dataran yang tidak punya tanaman. Jadi dia hanya berupa tanah dataran aja, tidak punya tanaman. Wa anna ghirasaha, sedangkan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini tanaman surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan ini lafaznya At-Tabrani dan Al-Bazzar. Juga selain tanaman surga, dia itu adalah tanaman terbaik. Kalau disebut tanaman terbaik berarti ada tanaman yang lain dari tanaman surga. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa yajlisu gharsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di sisinya. Dan dia Abu Hurairah lagi nanam tanaman. Faqal, kemudian Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, man alladhi taghrisu?" Wahai Abu Hurairah, kamu itu lagi tanam apa? Qultu ghirasan li, aku lagi nanam tanamanku. Qal, kemudian Nabi bersabda, "Ala adulluka ala ghirasin khairan laka min hadha?" Maukah aku beritahukan kepadamu tanaman yang lebih baik dibanding apa yang kamu tanam ini? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, mau wahai Rasulullah. Qal, kemudian Nabi bersabda, qul, ucapkanlah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah. Maka dari setiap ucapan ini akan dicatatkan bagimu satu pohon di sorga. Jadi setiap ucapan ditanamkan baginya satu pohon di sorga. Lalu tanaman sorga yang lain apa? Yaitu zikir dengan lafaz subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau kita baca subhanallah bihamdi sekali saja, itu ditanamkan bagi kita satu pohon kurma di sorga. Dalam lafaz lain, subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi subhanallahil azim wa bihamdi. Maka ini termasuk di antara tanaman sorga. Ditanamkan bagi kita satu pohon kurma di sorga. Ya. Lalu di antara keistimewaan kalimat ini, annaha ahabbul kalam ila Allah Ta'ala ba'da al-Qur'an. 4 kalimat ini adalah ucapan yang paling Allah cintai setelah Al-Quran. Jadi zikir terbaik setelah Al-Quran adalah 4 kalimat ini. Jadi kalau jamaah nggak sempat baca Quran, zikir dengan kalimat ini. Karena itu Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, ahabbul kalami ila Allah arba'. Ucapan yang paling Allah cintai itu ada 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ucapan yang paling Allah cintai 4 ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. La yudurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa kamu mulai dari mana aja. Jadi boleh kita mulai variasinya ya. Makanya nanti di
lafaz-lafaz lain kita melihat ada urutan yang berbeda dari urutan yang biasa. Kalau urutannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nanti kita akan mendapatkan sekali lagi urutannya itu berbeda-beda. Nah, di antara pola urutan yang berbeda, di antaranya adalah di antara keutamanya annaha takhuttul khataya min sahifatika. Jadi keutamaannya di antara itu menggugurkan dosa-dosa dari catatan amal kita. Atau dengan kita membacanya ini Allah akan hilangkan, gugurkan dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW sabdakan kepada kita dalam riwayat Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW akhadha ghuslan fanafadahu falam yantafid. Jadi Rasulullah SAW pernah mengambil sebatang ranting atau pohon yang kecil, kemudian beliau goyang-goyang, dan daunnya itu nggak jatuh. Beliau goyang-goyang lagi nggak jatuh. Di kali ketiga beliau goyang-goyang, maka jatuhlah dedaunannya. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesungguhnya ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanqudul khataya kama tanfudul khataya kama tanfudus syajaratu waraqaha. Menggugurkan dosa-dosa sebagaimana pepohonan menggugurkan dedaunannya. Jadi dia akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Dimana kita sering lihat pohon kalau lagi musim kering dedaunannya berjatuhan. Nah, dalam lafaz lain dijelaskan la tusaqitu min dhunubil 'abdi kama tasaqata waraqah hadhihi syajarah. Akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba dengan lafaz lain sebagaimana pepohonan ini menggugurkan dedaunannya. Nah, dalam lafaz lain, lafaznya Nabi sabdakan kepada kita, ma 'alal ardi rajulun yaqul, tidaklah seorang di muka bumi mengucapkan, ini urutan yang berbeda ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi mulainya dia pertama lafaznya berbeda, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini lafaznya berbeda. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau kita baca dengan pola ini, Nabi katakan illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat aktar min zabadil bahr, melainkan akan ditutup, akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosa itu lebih banyak dibanding buih di lautan. Ini keistimewaan menggunakan zikir kalimat. Dalam lafaz lain itu lafaznya cuma mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Nah, lalu di antara keistimewaan kalimat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat ini dari banyak atau miliaran kalimat. Kalimat-kalimat itu banyak, tapi Allah hanya pilih 4 kalimat ini. Makanya Nabi SAW sabdakan kepada kita, innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah memilih
dari berbagai macam ucapan hanya 4 ucapan, 4 kalimat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini Allah pilih. Lalu Nabi lanjutkan, faman qala subhanallah, barang siapa yang membaca subhanallah sekali saja, kutiba lahu 20 hasanah wa muhiyat wa khuttat anhu 20 sayyi'ah, akan dicatat baginya 20 kebaikan atau dihapus baginya 20 kesalahan. Ya. Padahal kita baca cuma sekali aja. Lalu Nabi lanjutkan, man qala Allahu akbar mithla dzalik. Nah, ini urutan jadi berbeda. Barang siapa yang membaca Allahu akbar itu sekali aja, pahalanya itu. Jadi urutannya udah berbeda. Tadi subhanallah, berikutnya Allahu akbar. Bahwa man qala la ilaha illallah mithla dzalik. Kalau dia baca la ilaha illallah, pahalanya sama juga. Jadi kalau kita baca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu dicatat bagi kita 10 kebaikan, 20 kebaikan, dihapus bagi kita 20 kesalahan dari setiap kalimat itu. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, dan barang siapa yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka dicatat baginya 30 kebaikan dan dihapus baginya 30 kesalahan. Nah, dari 4 kalimat ini sebagian ulama menjelaskan bahwa yang paling afdal adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Karena kalau kita baca dicatat 30, sementara baca subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah hanya dicatat 20 kebaikan. Ya. Di antara keistimewaan paling besar dari kalimat ini adalah annaha tadkhulu mizanal mu'min, bahwa kalimat ini memperberat timbangan amal seorang mukmin. Ada 19 amalan yang paling berat dalam timbangan amalan dan ucapan. Ya, ada amalan dan ucapan. Semoga nanti selesai bab ini Anda bisa singgungkan pada antum. Kenapa kita perlu untuk memperhatikan amalan-amalan yang berat dalam timbangan? Karena penyebab terbesar penentu seberapa cepat kita masuk surga adalah beratnya timbangan amal kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakhil li khamsin ma athqalahunna fil mizan." Kalau kata bakhin itu dalam bahasa Arab maknanya, bahasa kita itu wah. Ini disebut dengan sigah ta'ajjub untuk ucapan keheranan. Kan kita wah gitu. Alangkah beratnya 5 amalan ini dalam timbangan amal. 5 perbuatan. Mana dia? 4-nya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini 4. Yang terakhir apa? Wal waladus salihu yatawaffa lil mar'il muslimi fayahtasibu. Anak kecil, anak yang meninggal dunia, lalu seorang muslim mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Ya. Nah, ini 5. Jadi kalau anak kita meninggal dunia, kalau dari sisi ucapan, yang perlu jamaah ingat, kalau anak meninggal dunia itu secara umum Allah jelaskan kepada kita, kalau saudara-saudara kita yang dewasa meninggal dunia,
secara umum Allah tegaskan kepada kita itu. Yang kita baca apa? Paling tidak bisa kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kalau anak yang meninggal dunia, justru depannya itu baca alhamdulillah dulu baru inna lillahi. Ini perlu diingat. Jadi alhamdulillah dulu, karena Nabi SAW pernah bertanya. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, dan Nabi jelaskan, idza mata walidul 'abdi, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada 'abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, malaikat menjawab benar, iya. Lalu Allah bertanya lagi, qabattum tamrata fuadi, apakah kalian mencabut buah hati anak hambaku, buah hati hambaku? Fayaquluna na'am, mereka menjawab iya. Lalu Allah bertanya, madza qala 'abdi, apa yang hambaku ucapkan? Nah, malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, dia memujimu. Kalau bunyi pujian apa? Alhamdulillah. Wastarja'a, dia membaca istirja', membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bacaannya apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani gak ngucapin gitu kalau anak meninggal? Bu, anak meninggal, itu bilangnya alhamdulillah. Selama ini yang kita tahu alhamdulillah kita ucapin kapan, Pak? Dapat nikmat gitu. Ya alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ini kita bisa ucapkan di saat anak meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wasammu baital hamdi, bangunin atau bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di sorga, namakan rumah itu rumah pujian. Ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak jangan sedih kalau anak meninggal, tinggal buat lagi gitu. Ini kan gampang kan gitu. Nggak dapat bapak gitu, ya tinggal nyari aja Pak gitu. Ini keistimewaan kalau kita sabar di dalam menerima musibah. Dan di antara keistimewaan besar kalimat ini adalah anna badilun liman taqasa'a aw ajiza an qiyamil laili was sadaqati wal jihad. 4 kalimat ini jadi pengganti bagi orang yang tidak kuat, lemah untuk rajin sholat malam, lalu sedekah dan jihad di jalan Allah. Jadi kalau antum gak kuat sholat malam, mau sedekah gak ada duit gitu. Kalau jihad kan kita belum panggilan jihad gitu, medan di medan perang, maka rajin-rajin baca kalimat ini. Nabi SAW bersabda, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum, Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak atau mengaruniai akhlak di antara kalian sebagaimana Allah mengaruniai rizki di antara kalian. Jadi akhlak itu adalah rizki, bagian dari Allah. Lalu Nabi lanjutkan, fa inna Allah yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu memberikan harta kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Jadi makanya kalau bicara harta dunia, yang Allah murkai dikasih, yang tidak dimurkai juga dikasih. Yang Allah cintai dikasih, yang tidak dicintai juga Allah kasih kalau dalam perkara harta. Makanya jangan kalau Allah mengasih kita rezeki yang berlimpah, harta yang banyak, jangan menyangka itu tanda kita dicintai oleh Allah. Belum tentu. Apa tandanya kita dicintai oleh Allah? Kalau dikasih rezeki berlimpah, kita gunakan dia dalam kebaikan, sedekah, menolong orang lain. Tapi kalau semakin
kaya, nggak pernah ke masjid, itu tanda rezekinya itu tidak barokah. Tanda nyata rezekinya nggak barokah. Ngelayap ke luar negeri, berbagai dunia setiap tahun disamperin, tapi pas umroh, pas haji, bilangnya apa Pak? Belum dipanggil sekali kan nama Allah. Bilangnya belum dipanggil, ngelayap ke sono kemari, pergi udah gitu kan. Ke luar negeri manapun udah dirasain gitu, tapi pas mau umroh atau haji bilangnya belum dipanggil. Lalu Nabi lanjutkan, wala yutil imana illa man ahabba, dan tidak memberikan iman kecuali kepada yang dia cintai. Ya. Jadi kalau Allah kasih kita keimanan, antum rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, mudah nuntut ilmu, baca Al-Quran gampang, itu tanda antum dikasih keimanan oleh Allah, dan itu tanda nyata kita juga dicintai oleh Allah. Coba sekarang kalau antum gak dicintai oleh Allah, mudah gak? Yang bangun subuh banyak gak Pak? Pak, yang bangun subuh banyak gak? Pertama, emang sedikit Pak. Makanya jamaah sekalian, ingat baik-baik. Di antara seorang salaf berkata, sepinya jalan atau sedikitnya atau sepinya jalan di waktu subuh menuju masjid, alias sepi orang kan ke masjid di waktu subuh, itu menunjukkan sedikitnya penghuni sorga. Jadi antum makanya bersyukur, walaupun orang dibangunin subuh ke masjid enggak, belum tentu. Bapak di sini mungkin nggak dekat pasar, jadi salah satu komplek itu Pak dekat pasar. Dulu ada tinggal di Perumnas Klender Pak, Mencong itu sebentar ke pasar. Pasar itu cuma 20 meter Pak. Sebelum dari malam itu ramai. Masjid itu ada beberapa masjid tuh yang dekat sana. Ya Allah ramainya, apalagi udah subuh ya, orang udah ramai. Yang ke masjid bisa dihitung Pak. Azan kedengeran. Dulu saya sering isi di pasar juga gitu Pak. Azan kedengeran Pak. Yang ke masjid udah bisa ditebak. Ini sampai nanya ke jamaah, yang kesuka ke masjid yang mana Pak? Ini aja Ustaz. Itu kelihatan ya rutin ke masjid. Sama juga kita di komplek kita kan Pak. Bapak di komplek ini yang ke masjid kan kelihatan itu aja. Ini apa Pak? Kalau ada yang baru wajahnya, rata-rata bisa jadi orang baru gitu. Bukan orang sini gitu. Itulah rezeki Pak. Tapi nanti berdoanya pingin disolatin kalau meninggal di masjid, ternyata ke masjid untuk disolatin Pak. Itu luar biasanya Pak. Itu orang yang jadi depan adalah imam, tahu-tahu ini yang jadi depan dianya gitu. Luar biasa, jadi depan gitu. Makanya kalau kita dikasih keimanan Pak, apalagi Bapak udah usia nih, gitu. Ingat Pak, Anda ingetin banget pada Pak, ciri utama Allah akan pastikan seorang hamba itu diwafatkan husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, innallaha idza arada bi'abdi khairan ista'malahu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan hamba itu beramal saleh. Qalu wa kaifa yasta'milu? Bagaimana dia dijadikan beramal ya Rasulullah? Itu. Allah berikan dia taufik beramal saleh di akhir hayatnya, ya. Kemudian Allah cabut dia dalam keadaan melakukan amal soleh itu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah usia 50-60 ke atas, dimudahin rajin ibadah, itu tanda di antara tanda dipastikan meninggal husnul khatimah. Nih bapak nanti buktiin aja nih Pak ya. Bapak perhatiin yang rutin ke masjid dengan tidak, ya. Nanti catat gimana kondisinya meninggal dunia.
Serius Pak. Bapak perhatiin aja. Benar Pak, ini kan Bapak sering kenal nih. Perhatiin aja ketika dia meninggal nanti. Gitu. Kalau pengalaman Anda Pak, dari banyak jamaah yang rajin ke masjid, Allah takdirnya meninggalnya kapan? Satu, pulang dari masjid. Pulang dari masjid, Allah takdirnya meninggal. Gitu. Yang kedua, meninggalnya memang di masjid, gitu. Ya. Entah lagi sholat, entah lagi ikut taklim. Tapi kalau jarang ke masjid, Pak, waduh, meninggalnya nggak jelas. Gitu. Meninggal itu nggak jelas. Gitu. Bisa-bisa makanya ibu-ibu anak wanti-wanti jangan terlalu sering ngabisin umur depan TV, apalagi nonton sinetron. Bisa-bisa meninggalnya lagi pencet remote nanti. Gitu. Pencet remote main bola, nonton bola gitu. Enggak. Gitu. Iya, karena kenapa jemaah sekalian? Ini udah sering bilang ke jamaah. Masjid ini rumah siapa Pak? Semuanya kaum muslimin tahu, masjid ini rumah Allah. Ini rumah Allah di dunia. Kalau di dunia kita dimudahkan masuk ke rumah Allah, berarti itu tandanya kita kelak di akhirat akan dimudahkan untuk masuk ke rumah Allah. Iya Pak enggak? Rumah Allah di akhirat apa? Surga. Karena nggak ada tiga, cuma dua Pak. Ada surga atau neraka. Gitu. Itu doang Pak. Ini udah jarang ke masjid, sholat jamaah jarang, taklim jarang, pingin awal-awal masuk surga. Emang punya kenalan di dalam. Udah jarang ke masjid gitu. Makanya Nabi lanjutkan. Jadi kalau kita berat sholat malam, jadi iman sekali lagi, iman itu diberikan kepada hanya yang dia cintai. Maka Nabi lanjutkan, fa idza habba 'abdan ata'ul iman. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah itu memberikan keimanan kepadanya. Ya. Salah satu bentuk iman kita yakin di sana ada hari pembalasan kan? Makanya kita banyak-banyak beramal. Ya kan? Gitu. Banyak-banyak beramal. Karena kita tahu banget gitu kan. Dan kita tahu dijanjiin oleh Nabi pahala salat jamaah 27. Ya. Nabi lanjutkan, faman dhanna bil mal an yunfiqahu. Barang siapa yang sulit atau berat menginfakkan harta, sedikit harta yang mau diinfakkan, wa hadzal adu an yujahidahu, enggan atau malas untuk jihad. Lalu walail ayukabidahu, dia juga terasa berat untuk menghidupkan malam dengan sholat tilawah. Apa kata Nabi? Faduktin min qauli, hendaklah dia banyak-banyak baca. Nah, apa yang dibaca? Lihat urutannya. La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah subhanallah. Itu urutan jadi berbeda ya. La ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Itu urutan jadi berbeda. La ilaha illallah, dalam urutan lain kita boleh membaca subhanallah wa bihamdih ya. Jadi kalau kita sulit sholat malam, mau sedekah harta sedikit, lalu jihad takut, maka bacalah la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Jadi secara urutan itu berbeda ya. Bahkan kepada bapak-bapak nih yang udah usia, salah satu penyebab terbesar menjadi mukmin muslim yang paling afdol di sisi Allah adalah kalau umur kita banyak-banyak habisin untuk membaca alhamdulillah. Jadi mulainya dari Allah Akbar ya. Jadi Nabi katakan laisa hadun afdalu 'indallah min azza wa jalla min mu'minin yu'ammaru fil Islam. Tidak ada seorang hamba yang paling afdal di sisi Allah selain hamba yang Allah panjangin umurnya di usia tuanya, lalu dia ngabisin umurnya untuk
membaca apa? Takbir. Nah, urutannya ini. Tadi kan mulainya dari tahlil. Sekarang urutannya dari takbir, tahmid, tasbih, tahlil. Apaan nggak urutannya? Apa bingung? Jadi urutannya apa? Nih bapak-bapaknya udah usia nih, yang merasa udah usia. Bacanya yang dianjurkan baca takbir. Pertama itu takbir dulu. Allahu Akbar wa subhan. Urutannya Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Jadi urutannya sekali lagi apa? Allahu Akbar walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Kalau tadi urutannya apa? Yang pertama la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah. Tapi kalau bingung nggak apa-apa diurutin dari depan, karena Nabi bilang boleh memulai dari mana aja. Ya, kalau bingung. Yang paling besar pahalanya, ini masih banyak nih, sebagai penjelasan bagi bapak-bapak sambil duduk-duduk atau ajarin ini ke orang tua. Ini luar biasa keutamaan. Ini justru secara khusus wasiat Nabi kepada bibi beliau, Ummu Hani radhiyallahu anha, Ummu Hani binti Abi Thalib. Antum kalau memberi sesuatu ke bibi yang biasa apa yang luar biasa? Hah? Yang biasa-biasa apa luar biasa? Pasti luar biasa. Karena dua paman Nabi ini bernama, satu itu bernama apa namanya? Abbas, satu itu Ummu Hani, bibi beliau, bibi bapak beliau. Ini beliau kasih wasiat yang luar biasa. Ini wasiat kepada bibi beliau. Diriwayatkan dari Ummu Hani binti Abi Thalib, qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sisiku. Lalu fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, inni qad qaburtu. Riwayatnya mana ini da'abtu wa qaburtu. Ya Rasulullah, aku itu udah tua dan udah lemah. Ya, udah tua, udah lemah. Famarni bi'amalin amalu ana jalisa. Ajarkan kepadaku atau perintahkan kepadaku sebuah amalan yang aku lakukan sambil duduk-duduk. Nah, kalau bapak kan sambil duduk-duduk. Ini rajin-rajin baca ini depan. Lihat urutannya juga. Nah, pertama, Nabi katakan sabbihillah kata tasbihah. Baca tasbih 100. Ya. Baca subhanallah 100. Tapi jangan cepat-cepat. Ini kalau lagi cepat subhanallah 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 subhanallah, yang cepat-cepat banallah 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 banallah. Yang penting capek. Bapak kalau pakai tasbih jangan yang cepat-cepat hitungnya gini nih. Ini baca apa gitu kan. Tangannya gini aja gitu. Baca pelan aja. Subhanallah, subhanallah. Nah, kalau kita baca tasbih 100, kata Nabi apa? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin ta'atakinaha min waladi Ismail. Pahalanya seperti membebaskan 100 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Subhanallah. Gampang. Baca 100 tasbih. Lalu berikutnya yang kedua, wahmidillah minta tahmidah. Baca tahmid 100. Baca tahmid 100. Alhamdulillah. Apa keutamanya? Fa innaha ta'dilu mi'ata farasin musrajatin muljamah. Pahalanya setara dengan kamu bersedekah 100 ekor kuda jihad untuk jihad di jalan Allah, lengkap dengan pelana dan bekalnya, komplit. Itu alhamdulillah 100. Lalu berikutnya apa? Wa kabbirillah mi'ata takbirah. Berikutnya itu bacalah takbir 100. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dulu urutannya. Baca takbir 100. Apa utamanya? Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin mutaqabbalah.
pahalanya setara dengan kamu bersedekah 100 ekor unta yang berkorban 100 ekor unta yang korbannya diterima. Ini baru sedekah, korban kambing aja udah selfie sebelah kambing, ya kan? Selfie sebelah kambingnya itu gitu. Ini bapak sedekahnya korbannya 100 ekor unta bapak gitu. Dan yang lebih utama lagi apa Nabi kata? Wa hallilillah ma tatahlilah, baca tahlil 100. Jadi tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil 100. Apa utamanya kalau kita baca tahlil 100? Fa innaha tamla'u ma bainas samai wal ardh. Pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Ya. Lalu ujung utamanya apa? Wala yurfa'u li hadin 'amalun afdal minha. Hari itu tidak ada amalan yang paling afdal diangkat kepada Allah. Illa ayati bimithli ma ataiti. Kecuali orang itu mengamalkan seperti apa yang kamu amalkan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, Al-Hakim, At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan ini adalah lafaz Ibnu At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya, dan Nasakal Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, ini jamaah silakan rajin-rajin. Kuncinya ini masih banyak keutamaannya. Zikir ini belum kalau ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lain. 4 kalimat ini contoh. Kalau ditambahkan dengan kalimat yang lain gimana Ustaz? Kalau kita baca 4 kalimat ini tapi digabung dengan kalimat yang lain, ya, nanti kita singgungkan di pas zikir la ilaha illallah wa la syarika lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita gitu. Man qala hina yawi ila firash, barang siapa yang berada di tempat tidurnya kemudian dibaca doa. Ini jamaah apal doa sebelum tidur yang panjang apa yang pendek? Hah? Kita paling ngapalnya 1-2 kan. Ini doa sebelum tidur paling banyak Pak. Salah satu doa sebelum tidur yang jarang jamaah baca, simak urutannya. Jamaah pasti gampang ngapalnya. Man qala hina ya'wi ila firash, barang siapa yang ketika berada di tempat tidurnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal enggak? Hafal. Tapi ada tambahannya. Tambahannya apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hafal enggak? Hafal. Ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita baca zikir ini sebelum tidur Pak, kata Nabi ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ada 5 amal untuk menghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Salah satunya zikir subhanallah 3 yang kita baca selesai salat. Lalu tadi juga la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, dan berikutnya zikir ini. Atau kita baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Nah ini jemaah sekalian. Dan dari setiap satu ucapan kita baca subhanallah dicatat bagi kita 1 sedekah. Alhamdulillah 1 sedekah. La ilaha illallah 1 sedekah, Allahu akbar 1 sedekah. Ya. Jadi dari setiap ucapan ini sekali lagi kita mendapatkan banyak keistimewaan zikir-zikirnya. Dan yang paling utama sebagai penutup, bahwa zikir ini kalau kita membacanya, kita yang membacanya di dunia nih, maka Allah jadikan zikir ini naik ke arsy Ar-Rahman, dan dia berputar-putar di arsy Ar-Rahman, menyebut nama yang menyebutnya di dunia. Jadi kalau antum sering berzikir dengan zikir ini, nama antum itu terkenal di alam malaikat. Ya. Karena terus ketika antum berzikir, dia ya, ini kan Allah naikkan kalimat ini. Dan Allah jadikan kalimat ini bisa bersuara, mengeluarkan suara di sisi arsy Ar-Rahman itu seperti suara lebah. Makhluk Allah paling besar itu namanya arsy. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Ya. Allah itu istiwa di atas arsy. Ya. Ya. Jadi dengan posisi seperti itu,
Nama antum itu terkenal di alam malaikat. Karena nama antum terus disebut. Maka rajin-rajinlah berzikir. Perbanyak berzikir ini. Ya, menggunakan zikir ini. Maka disinilah pentingnya jamaah sekalian. Jangan berzikir asal. Setiap zikir yang mau dibaca, usahakan tanyain dalilnya. Ya. Kalau jamaah kepingin lebih mendalami zikir ini dari sisi makna dan kandungannya, silakan beli buku terjemahan Fiqhul Adiyati wal Adhkar, fikih zikir dan doa. Jamaah bisa karangan Syekh Abdul Razak, bukunya 2 jilid. Itu lumayan komplit menjelaskan zikir sehari-hari. Berikutnya jamaah bisa punya kitab terjemahan Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ya, kitab Al-Adhkar karang Imam Nawawi. Milikilah buku itu. Nanti bisa jadi, karena semua zikir-zikir mayoritasnya itu ada di kitab Al-Azkar ini. Ya, jamaah bisa cari. Makanya jangan macam-macam baca zikir yang gak jelas dalilnya. Itu. Ini kalau Anda jelasin dalilnya satu persatu, itu apa namanya? Paling tidak jamaah kalau kepingin tahu nanti siapa perawinya, maknanya apa, ini belum kita singgung maknanya nih. Dari sisi setiap kandungan kalimat. Apa sih makna subhanallah? Kalau artinya kita udah tahu, Maha Suci Allah. Tapi apa makna dibalik subhanallah ini? Kenapa mau ruku kita baca subhanallah, subhan rabbil azim, ya, mau sujud subhan rabbil ala? Apa makna di kalimat subhana ini? Ini memang perlu untuk lebih kita kupas. Ana punya kitab 2 jilid khusus mengupas lafaz tasbih. Apa subhanallah, Pak? Kapan membacanya? Apa keistimewaannya? Itu banyak dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Silakan. Ada? Ayo silakan. Ya. Ya. Pertama secara lafaz itu, kalau kita dengar azan Bilal itu sebenarnya biasa. Kalau azannya Bilal itu tidak terlalu panjang banget. Yang kedua, kalau sholat dari bacaan itu langsung secara khusus dicontohkan Nabi. Kita nggak pernah dengar riwayat ketika turun sujud Nabi bacanya kepanjangan, ya kan? Allah panjang itu enggak, karena takbir intiqal ya sekalian. Perpindahan rukun ke rukun, perpindahannya itu kita baca takbir, disebut dengan takbir intiqal. Kecuali lafaz i'tidal, hanya lafaz i'tidal yang bacaannya berbeda. Kita baca sami Allahu liman hamid. Nah, i'tidal itu intiqal ini kalau membacanya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu dijelaskan wa yukabbiru hina yarka. Beliau bertakbir ketika ruku. Kata yukabbir itu bentuknya adalah fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang atau datang atau berlangsung. Jadi ketika kita berpindah dari ruku itu enggak harus dari atas bacanya, maka boleh kita mendekat untuk membacanya. Yang penting jangan udah ruku baru baca, jangan udah sujud baru baca. Makanya salah satu kekeliruan imam itu adalah dia sujud dulu baru takbir, gara-gara takut didahului oleh makmum. Ini keliru imamnya. Ini ijtihadnya, kata beliau ijtihad batil, kata Syafi'i. Karena berarti ketika kita udah ruku atau sujud, lalu kita baru baca Allahu Akbar, sadar tidak sadar kita udah menjadikan takbir itu salah satu bacaan ruku atau sujud. Makanya nggak boleh ketika ruku Allahu Akbar, itu nggak boleh. Dibaca itu harus di masa perpindahan. Makanya kalau sujud mendekat aja dulu baru baca takbir. Jangan harus dibaca dari atas. Sama juga ketika bangkit dari ruku, bangkit dari sujud ya, panjang gitu bacaan. Kita ini di Indonesia gayanya beda-beda. Yang sering Anda dengar di imam-imam berbagai masjid nih, kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, pas ruku Allahu Akbar, pas turun sujud Allah panjang, pas duduk atau bersujud Allahu Akbar.
pas mau rakaat terakhir beda lagi Pak lapasnya. Allahu Akbar. Oh, kita kalau udah dengar itu tahu rakaat terakhir. Coba aja itu banyak tuh. Allah, oh itu rakaat terakhir. Banyak masjid gitu kan hampir. Kenapa Nabi lagi? Karena udah keliling ke masjid-masjid Pak. Gitu. Apalagi masalah zikir baca selesai sholat, Pak, gayanya jarang Pak. Hanya 1-2 masjid yang Anda dengar kalau zikir itu pelan. Subhanallah, subhanallah. Lainnya subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Benar enggak gitu Pak? Coba aja. Gitu. Jadi bacanya alhamdulillah bukan alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang penting 33. Nah ini Pak perlu kita perhatikan. Jadi lafaz azannya Bilal itu sebenarnya nggak terlalu panjang, biasa lafaznya gitu kan. Ya Allah a'lam bishawab. Ibu-ibu ada nanya? Ada lagi? Silakan. Gimana Pak? Tempat. Kalau secara beramal, tempat itu ada yang punya keutamaan Pak. Kayak Mekah Madinah kan punya keutamaan Pak. Tapi kalau dari sisi lafaz zikir ini, kalau kan beribadah itu jam sekian, berzikir pertama punya waktu terbaik. Lain waktu Anda singungkan nanti kepada antum 15 waktu dan tempat 20 waktu dan tempat terbaik beramal saleh. Kalau masjid, kalau zikir ini bebas dimanapun kita ucapin. Nah, kalau dari sisi tempat dan yang membedakannya nanti di waktu. Contoh, waktu paling afdal kita baca tasbih di mana? Pagi petang. Makanya Allah jelaskan kepada kita itu wasabbihuhu bukratan wasil. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Tidak disebut bertahlilah di waktu pagi dan petang. Makanya zikir pagi petang di antara zikir subhanallah wa bihamdi. Kita bacakan zikir pagi petang. Karena paling afdal waktu bertasbih itu adalah di waktu pagi petang. Yang lafaznya tasbih. Ini juga kan akan ada lafaz tasbihnya gitu. Ya, gitu. Allah a'lam. Ada lagi? Mau tutup? Jadi zikir jamaah sekalian, pertama perlu diketahui, zikir itu ada 3. Ada zikir lisan. Nah, mana yang disebut dengan zikir lisan? 1, berzikir, membaca tasbih tahmid. Dan kalau dibilang berzikir, maka harus bergerak bibir. Ya, harus bergerak. Makanya kalau orangnya sholat tidak menggerakkan bibir, itu sholatnya batal. Sekali lagi, siapa yang sholat tidak menggerakkan bibir, penjelasan para ulama sholatnya batal. Kalau dari bacaannya, kalau dia tilawah tidak menggerakkan bibir, itu tidak dikasih pahala. Tidak ada tilawah itu dalam hati. Karena kata tilawah, makanya di dalam bahasa Arab itu, sholat itu definisinya apa? Kalau secara bahasa artinya doa, kalau secara istilah aqwal wa af'al. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Perkataan dan perbuatan. Nah, kata aqwal, kata qala yaqulu qaulan, di dalam bahasa Arab baru dikatakan qaul kalau ada namanya gerakan bibir. Kalau bibirnya tidak bergerak, maka bahasa Arab itu sakata yaskutu dia diam. Beda kalimat diem. Kalau diem ya diem. Nah, sama dengan berzikir, harus mulut bergerak. Kalau baca sholat mulut bergerak, tapi jangan mulut tetangga. Ini saking ininya gede suaranya. Gitu. Mengganggu tetangga sebelah sholatnya. Itu tuh nggak boleh juga. Cukup suara dengan diri sendiri. Zikir yang kedua, zikir berikutnya kan tasbih, tahmid itu tausiah, itu disebut dengan zikir Pak. Makanya kalau kita menuntut ilmu ini juga disebut dengan halaqah zikir.
Itu. Halaqah zikir. Lalu ada zikir dengan fisik. Apa zikir dengan fisik itu? Nuntut ilmu, bekerja, sholat, haji, umrah, berjihad, itu namanya zikir dengan fisik. Ada namanya zikrul qalb, lalu zikir dengan hati. Apa itu zikir dengan hati? Satu, khusyuk. Dua, takut kepada Allah. Lalu kita ikhlas. Ya, ikhlas itu karena amal itu hati. Lalu berikutnya itu taubat. Ya. Lalu kita mengharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini bentuk zikir hati. Nah, yang paling afdal kata Ibnu Qayyim itu adalah memadukan antara zikir lisan dengan zikir hati. Artinya, ketika kita mengucapkan subhanallah, kita tahu maknanya, dan itu kita ingetin dengan hati kita, connect duanya. Itu yang paling afdal untuk kita lakukan. Jangan cuma zikir subhanallah tapi nggak ngerti artinya. Kita cuma ngucapin aja. Ya. Makanya bab zikir ini pembahasan itu sebenarnya lumayan. Semoga nanti secara khusus kita masuk di tadabburnya. Nah, jamaah nanti bisa ikut kajian secara khusus tadabbur bacaan dan gerakan salat. Saya sekarang dengan tim itu membuat program tahsin, tahfiz bacaan salat tapi online. Itu. Nanti jamaah bisa ikut angkatan kedua ini, kami udah buka angkatan pertama. Ada 100 orang yang udah daftar. Nanti insya Allah di awal bulan kita udah membuka angkatan kedua. Ya. Jadi itu kita cek bacaan salatnya satu persatu. Ya. Dari takbir sampai salam. Nanti selesai itu udah kita benerin bacaannya, kita hafal, lalu hafal artinya. Dan insya Allah nanti di Ramadan itu secara khusus kita akan kupas kandungan bacaan sholat itu dari takbir sampai salam. Ya. Jangan sampai jamaah bertahun-tahun sholat tapi nggak ngerti-ngerti artinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان